Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Rabu tanggal 10 September 2025 kita boleh bersama-sama kembali di doa fajar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, subtema gereja kita untuk bulan September ini adalah stay relevant. Dalam bahasa Indonesianya yaitu terus mengikuti zaman. Tuhan mau agar sebagai anak-anaknya tidak ada seorang pun di antara kita disebut sebagai orang yang ketinggalan zaman. Tapi kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan stay relevan. Mengapa kita harus terus mengikuti zaman? Zaman saat ini Bapak Ibu sekalian terus berubah dengan cepat ya. Baik dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun nilai-nilai sosial juga keamanan. Nah, orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk sekedar bertahan, tetapi Tuhan mau kita di zaman apa saja hidup kita tetap relevan, terus mengikuti zaman. Teknologi misalnya, ya kemarin baru diluncurkan lagi iPhone yang terbaru. Dalam kemajuan teknologi, itu muncul juga yang namanya kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan AI. Yang mengubah cara kerja manusia, juga pendidikan, dan komunikasi manusia yang semakin berkembang maju dengan pesat. Dalam ekonomi, krisis keuangan global membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan juga memaksa orang-orang yang bisnis ya yang bergerak di bidang ekonomi untuk beradaptasi. Belum lagi nilai-nilai soal sosial. Pandangan masyarakat yang berubah, baik tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang moralitas, tentang kekudusan, yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam bidang medsos, media dan sosial, itu menyebabkan banyak informasi tentang yang baik, tentang yang salah, tentang yang benar, tentang yang buruk, tentang dosa, tentang yang kudus maupun tentang yang najis, menyebar dengan cepat sehingga kemudian mempengaruhi opini publik. Relevan bukan berarti kita harus mengikuti arus dunia. Yang disebut dengan terus mengikuti zaman, yaitu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita itu dapat memberi dampak dan membawa terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Nah, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17 yang mana hari ini kita akan merenungkannya, itu memberikan panduan praktis, memberikan petunjuk praktis kepada setiap kita bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa hidup relevan di hadapan Tuhan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Jadi tetap relevan, terus mengikuti zaman itu artinya kemampuan untuk tetap berarti, kemampuan untuk tetap berguna, dan berdampak di tengah-tengah dunia yang selalu berubah tanpa kehilangan identitas inti kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 3 langkah bagaimana agar kita tetap stay relevan. Dalam Kolose pasal 3
Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam dikatakan begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau stay relevan, maka yang pertama Alkitab mengajarkan untuk setiap kita untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam diri kita, bukan di dalam diri orang lain ya. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu sekalian. Ayat ini berbicara untuk kita-kita, bukan untuk orang lain. Tuhan mau agar supaya setiap kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Saya tidak bosan-bosan mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memberi perintah, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Mungkin kita disuruh mematikan atau membunuh ayam, ya ada sebagian daripada kita nggak tega, nggak berani, atau takut. Bahkan untuk mematikan semut mungkin ya, ada beberapa teman juga nggak tega dan tidak mau serta tidak berani untuk mematikan semut. Tapi melalui ayat ini Tuhan jelas-jelas berkata kepada kita agar kita mau untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi yang masih ada di dalam diri kita. Sebab kalau itu tidak dimatikan hal-hal yang duniawi itu, maka kita nggak bisa stay relevan Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Di sini dikatakan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Masa depan yang cemerlang, Bapak Ibu sekalian, masa depan yang indah, masa depan yang wonderful itu dimulai dari hati yang disucikan. Masih ingat tema besar kita tahun 2025 yaitu future foresight. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa rancangan Tuhan untuk kita bukanlah kecelakaan, tapi masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dan itu dimulai dari hati yang disucikan. Jadi kekudusan itu Bapak Ibu sekalian mematikan segala sesuatu yang duniawi itu bukan pilihan, tetapi panggilan bagi setiap orang yang percaya. Hidup yang berarti itu Bapak Ibu sekalian, hidup yang relevan dimulai dari hati yang benar. Dalam kitab Kejadian pasal 39 kita tahu kisah seorang anak muda yang kuat, yang sehat, yang mana nafsunya sedang berkobar-kobar. Namanya Yusuf. Dia digoda oleh istri daripada Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yusuf lari meninggalkan godaan itu karena dia tahu bahwa dosa itu akan membawa kehancuran baginya maupun bagi masa depannya. Yusuf, dia memilih hidup yang benar di hadapan Tuhan daripada kesenangan dunia yang sesaat. Ya, orang bilang begini, lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan kekudusan. Tapi ada sebagian anak-anak Tuhan, lebih baik kehilangan kekudusan daripada kehilangan kesempatan. Ya, jangan sampai itu terjadi di antara kita. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 9 berkata,
bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak godaan yang ada di sekeliling kita. Misalnya konten pornografi, ya. Kalau ada teman-teman ya mengajak kita untuk nonton konten pornografi, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pantas, yang tidak boleh ditonton itu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menolak. Mengapa? Karena itu akan merusak pikiran kita dan juga itu akan membuat orang menjadi kecanduan. Seperti Yusuf, tirulah Bapak Ibu sekalian, yaitu memilih lari daripada terjatuh ke dalam dosa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada godaan itu datang ke dalam hidup kita, maka mulailah kita membiasakan diri untuk bertanya, apakah hal ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Apakah hal ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah hal ini hanya untuk memuaskan keinginan dagingku atau menyenangkan hati Tuhan? Saya percaya kalau kita memakai hal ini, maka kita akan selamat, Bapak Ibu sekalian. Waktu godaan itu datang, waktu hal-hal yang duniawi itu datang, berdoa, minta Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita berkata tidak dan kemudian lari meninggalkan godaan itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, buat kita yang masih punya waktu, masih punya energi yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang duniawi, ayo mulai sekarang ini kita rubah, kita pergunakan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi, bahkan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita stay relevan? Mari kita baca kembali dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ya. Dan kali ini kita baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi sekarang, ya, tetapi sekarang, bukan nanti, bukan besok, tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita stay relevan. Maka kita harus membuang semua yang kotor, ya. Tinggal pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, membuang semua yang kotor mudah atau mudah? Ya, jawabannya mudah banget. Ya, khususnya kita yang tinggal di New York. Di New York ini Bapak Ibu sekalian, misalnya ya di komplek rumah saya itu pembuangan sampah setiap hari Senin pagi dan Kamis pagi. Jadi mulai Minggu malam atau Rabu malam, maka semua yang kotor, sampah-sampah itu kami sudah kumpulkan dan sudah kami taruh di depan rumah. Sehingga keesokan harinya petugas kebersihan itu datang dan mengangkut semua yang kotor itu. Jadi semua yang kotor itu adalah sampah, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita menyimpan yang kotor.
Jangan sampai kita menyimpan yang namanya sampah. Kalau kita simpan, Bapak Ibu sekalian, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Yang rugi adalah anggota keluarga kita. Kalau nggak percaya, coba dipraktekkan. Kalau ada yang kotor, ada sampah yang kotor, disimpan Bapak Ibu sekalian. Maka itu akan menimbulkan penyakit. Dalam Efesus pasal 4, 31 ayat 32, Efesus pasal 4 ayat 31 ayat yang dan 32, apa saja yang harus kita buang? Segala kepahitan. Ya, segala, bukan sebagian, tapi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan kata hendaklah dibuang. Jadi gampang banget Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang ada benda apa di sekitar kita. Ambil dan coba dibuang ya. Di dekat saya ada namanya pulpen. Gampang sekali kalau untuk membuang pulpen. Tinggal dilempar. Nah, demikian juga kalau Alkitab memakai kata hendaklah dibuang, maka ini juga hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi seringkali di dalam konseling, saya dan istri saya melayani orang-orang itu, mereka susahnya luar biasa untuk membuang yang kotor itu. Membuang yang namanya kemarahan, kepahitan hati, bahkan fitnah ya, itu susahnya luar biasa. Mereka lebih suka untuk menggemboli. Mereka lebih suka untuk menahan dan menyimpannya. Bapak Ibu sekalian, coba pikir baik-baik. Kita lebih suka minum air yang bersih. Kita suka pakai pakaian yang bersih. Kita suka tidur di tempat tidur yang bersih. Kita suka tinggal di tempat atau ruangan yang bersih. Demikian juga seharusnya kita mau membuang semua yang kotor-kotor di dalam hidup kita, ya. Nah, perkataan hendaklah dibuang ini berbicara Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang rutinitas yang harus kita lakukan. Seperti kita menyapu rumah kita. Setiap hari kita sapu rumah kita agar bebas dari debu, agar bebas dari kotoran. Waktu semuanya menjadi bersih Bapak Ibu sekalian, maka rumah kita menjadi sehat. Ya, hidup yang bersih, Bapak Ibu sekalian, itu akan melahirkan pengaruh yang murni. Demikian juga pikiran yang bersih. Pikiran yang bersih itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bagaimana agar kita stay relevan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian,
Alkitab mengajarkan kita agar kita stay relevan, kita harus mengenakan kasih, ya. Yang pertama bicara tentang membunuh segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam diri kita. Kenapa harus dibunuh? Supaya tidak berkembang biak. Yang kedua, kita harus membuang semua yang kotor, ya. Dan yang ketiga, setelah kita melakukan dua hal ini, maka yang ketiga kita mengenakan, memakai, ya. Mudah sekali bagi ibu-ibu untuk mengenakan anting-anting, kiwang, atau mengenakan bando itu adalah hal yang mudah. Buat setiap kita mengenakan baju itu adalah hal yang mudah juga. Nah, Alkitab berkata, ya, dari ayat 12 sampai 14 dari Kolose pasal 3 dua kali diulang, kita harus mengenakan yang namanya kasih. Yang disebut dengan kasih bagi orang-orang percaya adalah penerimaan tanpa syarat, mengasihi dengan kasih yang agape. Bapak Ibu sekalian, hidup relevan bukan hanya soal menghindari yang salah, tapi juga mengenakan dan melakukan yang benar. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan damai sejahtera Kristus. Kita seringkali jengkel, kita seringkali marah, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita nggak sabar melihat orang-orang yang selalu melanggar firman Tuhan. Ya, tidak hormat akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, nggak ada respect-respectnya sama Tuhan dan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tetap mengasihi mereka. Bukan setuju dengan perbuatannya, tapi mengasihi mereka. Menerimanya tanpa syarat, ya. Mengampuni dosanya, mengampuni kesalahannya, tanpa sekali lagi menyetujui perbuatannya. Biarkan mereka kalau nggak mau bertobat dari perbuatan dosanya, maka itu nanti dia akan berurusan langsung dengan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, hidup di dalam kekotoran, hidup di dalam dosa akan membawa kepada kehancuran. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar agar kita stay relevan. Yang pertama, matikanlah segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Yang kedua, buanglah semua yang kotor. Dan yang ketiga, kenakanlah belas kasihan. Ketika hidup kita diubahkan oleh Kristus, perkataan, tindakan, perbuatan kita akan menjadi kesaksian yang berbicara lebih keras daripada perkataan-perkataan yang kosong. Di dunia yang terus berubah, Bapak Ibu sekalian, hanya kehidupan yang berakar pada firman Tuhan dan dipenuhi dengan kasih Kristus itu yang akan tetap relevan sepanjang zaman. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Allah Roh Kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang ketinggalan zaman. Tapi kami tetap stay relevan. Dimanapun kami berada, kami memberi dampak, kami menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.